Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi dan sekaligus bersilaturahim, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, pertemuan hari ini melanjutkan mengambil ibrah dari kisah orang yang membunuh 100 orang. Ya, kemarin pertemuan sebelumnya membahas di antaranya kalimat fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri dulu sudah saya bahas. Kenapa Allah tidak pakai ahlal ilmi? Kenapa Allah itu kok pakai ahlal dzikri? Sehingga dulu kita ketemu ada istilah yo pinter, yo bener. Tidak hanya pinter tok tapi yo kudu bener. Tidak hanya bener tok tapi juga kudu pinter. Lek wis pinter, wis bener, ditambah yang nomor 3, kudu kober. Lek wis kober, ditambah lagi yang keempat, seger. Seger, ya itu ya. Mau jenengan tambahi lagi apa lagi? Ya, wis jenengan tambah sampai piro itu gak apa-apa. Sing penting papat iku mau. Ya pinter, ya bener, ya kober, ya seger. Dan kemudian juga yang sudah pernah kita bahas dari riwayat Ahmad itu, bahwa orang yang mencari ilmu, menempuh jalan di dalam mencari ilmu, maka Allah itu memudahkan jalannya menuju surga. Dulu sudah saya katakan bahwa di antara jalan yang paling gampang supaya kita bisa masuk surga itu lewat ilmu. Lewat ilmu. Karena orang itu ibadah tanpa ilmu persentase ditolak juga banyak. Salat gak duwe ilmune piye? Ya, kalau salat gak duwe ilmune yo repot. Baik, kita lanjut ya. Ini menarik yang di poin di sini. Sampai wa innal malaikata latad'u ajnihataha. Ini dulu juga sudah saya sampaikan. Saya ulang biar lebih greget untuk golek ilmu.
Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridon li talabil ilmi. Dan sesungguhnya namanya malaikat itu meletakkan sayapnya. Meletakkan sayapnya. Kenapa? Ridon li talabil ilmi, karena malaikat tersebut ridon itu berarti ridho menunjukkan betapa respeknya malaikat, senangnya malaikat, menghargainya malaikat, menaruh hormatnya malaikat kepada orang yang mencari ilmu. Maka berbahagialah jenengan yang meluangkan waktu untuk mencari ilmunya Allah. Malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk panjenengan semuanya. Baik, kita lanjut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya orang yang alim la yastaghfiru, pasti memintakan ampun, lahu, bagi alim. Siapa? Man fis samawati wa man fil ardi, orang-orang yang di langit, orang-orang yang di bumi. Siapa mereka? Malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah yang di langit maupun yang di bumi, mereka ini mendoakan siapa? Mendoakan orang yang alim. Jadi wong sing alim-alim di dalam masalah agama, yang kemudian mereka rela berjuang untuk menegakkan agama, mengajarkan agama, mereka ini didoakan oleh malaikat-malaikat. Didoakan apa? Ampunan. Tidak hanya malaikat-malaikat, hattal hitanu fil ma. Apa hitan itu? Pakai hak ya, jangan pakai hak, pakai kho, jangan. Kalau nanti bacanya pakai kho, nanti bedanya jadi khitan. Khitan itu ya sunat itu. Tapi kalau pakai hak, hatal hitanu, itu berarti maknanya ikan. Ikan-ikan yang ada di sungai, ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air, semuanya memintakan ampunan untuk orang-orang yang alim. Tapi tentunya orang yang alim yang benar, bukan yang alim tapi tidak benar. Bala'am bin Ba'ura itu ya alim tapi tidak benar. Ya, jadi Masya Allah, kalau jenengan jadi orang alim, jenengan itu didoakan ampunan oleh malaikat, dan juga dimintakan ampunan oleh semua ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, ataupun di air. Betapa banyak yang memintakan ampunan. Makanya rugi orang yang tidak golek ilmu untuk jadi orang alim, itu rugi powol, rugi total mereka ini. Ya, otomatis kan kebalikan dari jahil itu, kebalikan dari alim itu kan jahil, Pak. Ya, kebalikan dari alim itu jahil. Jahil itu bodoh. Malaikat tidak akan mendoakan orang-orang yang bodoh, tidak. Ikan-ikan tidak akan mau mendoakan orang-orang yang bodoh, tidak. Maka saya memakai istilahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada istilah qanaatu bil jahli. Qanaatu bil jahli. Biasanya kan qanaah itu digandeng dengan masalah harta itu, Pak ya. Dia hartanya sedikit tapi dia qanaah, nerimo. Tapi Ali bin Abi Thalib menggandeng kalimat qanaah itu dengan al-jahli. Qanaatu bil jahli. Qanaah bil jahli itu berarti menerima begitu saja tentang kebodohan yang ada pada dirinya, dan dia tidak berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan kebodohan itu. Itu namanya qanaatun bil jahli. Hukumnya orang semacam ini berdosa. Ya. Ada 4 golongan.
Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang pinter dan dia tahu kalau dirinya pinter. Iki bisa kemelinti yo iki. Bisa sombong. Ada orang pinter dia tahu kalau dirinya pinter. Ada nomor 2. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang pinter tapi dia tidak tahu kalau dirinya pinter. Biasanya orang semacam ini nggak ngamalno ilmunya ke orang lain. Itu seperti orang tidur yang harus dibangunkan orang semacam ini, diilingno. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Apa artinya, Pak? Orang yang bodoh dia tahu kalau dirinya bodoh. Sik mending model begini. Sik gelem sinau, sik gelem golek ilmu. Sing repot iku sing nomor 4. Sing nomor 4 iki piye? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ana wong bodoh tapi ndak ngerti lek dheke bodoh. Iki sing angel, sing senengane ngeyel gak karu-karuan ya iki. Ya dicelup gak jemek, di PP gak garing. Itu mudah-mudahan kita jauh dari nomor 4, Pak. Jenengan nomor berapa ya kira-kira? Nomor 1 ya. Insyaallah nomor 1 jenengan. Atau mungkin nomor 2. Ya, nomor 2. Pokoknya ojo nomor 4. Ya, lek nomor 3 piye? Lah sik mending nomor 3 lah. Maka posisinya kata para ulama kun aliman au muta'alliman au mu'alliman ya, au muhibban wala takun khamisan. Jadi kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang pinter. Lupa gak iso Pak jadi wong pinter, jadilah au muta'alliman, ataulah jadi orang yang mau belajar, atau au mu'alliman, atau jadilah orang yang mau mengajarkan ilmu, au muhibban, atau jadilah orang yang cinta kepada orang yang alim. Jangan jadi nomor 5. Wala takun khamisan, jangan jadi nomor 5. Dadi wong pinter ya ndak, belajar ya ndak, mengajar ya ndak, cinta orang alim ya ndak. Apa nih sih dipilih? Itu makanya wala takun khamisan. Kalau bisa semuanya. Jadi orang alim ya tetap belajar, ya mengajar, ya cinta kepada orang alim. Nah, kita ini cinta sama orang alim ya wangil lah. Nun sewu ya. Di saudara kita itu kan kepada Pak Kiai, kepada Pak Ustadz, apalagi kepada Habib itu kan cintanya setengah mati. Ya, cintanya mereka setengah mati. Kalau dikasih tahu Habib A datang, weh mereka masya Allah. Di Muhammadiyah pripun? Pak, di Muhammadiyah tidak ada Habib, betul umpamanya. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Habib, tapi setidak-tidaknya di Muhammadiyah kan banyak orang alim kan? Banyak orang alim. Ya itulah. Makanya kadangkala ada orang yang mengkritik bilang sama saya, di Muhammadiyah itu piye ya? Ciri khasnya apa toh di Muhammadiyah itu? Ya. Kita lanjut. Fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang alim dengan orang yang abid. Keutamaan orang yang pinter agama, mengamalkan ilmu agamanya, alal abid, dan terhadap orang yang ahli ibadah tapi tidak pinter agama. Bedakan Pak, ono orang yang alim pinter agamanya tapi bukan abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Ada orang alim tapi bukan abid.
Dan ada abid tapi dia bukan alim. Ahli ibadahnya gawatu, tapi dia bukan orang alim. Dia ahli ibadah. Yang diminta oleh Rasul itu adalah alim sekaligus abid. Nah, andai kata alim tok, abid tok, keutamanya lebih berat mana? Alim. Ada orang abid tapi bodoh, dia sholatnya 100 rakaat. Dengan ada orang alim betul, sholatnya cuma 2 rakaat. Lebih afdal mana? Yang cuma 2 rakaat itu. Dia takbir Allahu Akbar, paham artinya takbir apa, artinya mengangkat tangan apa. Dia mengerti betul Allahu Akbar itu apa. Dia rukuk, dia ngerti sunnahnya, dia ngerti rukunnya, dia mengerti yang wajib-wajib dan sebagainya. Dengan orang yang sholatnya 100 rakaat, ndak paham apa sing diwaca, gak paham apa sing dilakoni. Terus pokoknya mek gerakan-gerakan tubuh mesti lebih baik daripada yang 2 rakaat. Ada 3 orang yang lagi sholat, gitu. Sing orang pertama tadi sing imami bodoh, begitu ngimami ngentut, karena saking bodohnya tidak paham kalau ngentut itu membatalkan sholat. Mari ngono orang yang kedua ya bodoh pisan. Oh, tapi kemudian dia ngomong, kamu tuh ngentut batal gitu. Tapi dia tidak paham bagaimana cara mengingatkan, ngomong kamu ngentut batal. Sing orang ketiga bodoh pisan. Ngomong nang sini, sholat itu gak oleh ngomong, batal. Akhirnya telu-telu batal kabeh. Nah itu orang yang seperti itu, Pak jahil semacam itu. Makanya memang orang yang alim dengan orang yang abid, kata Nabi, kafat lil qamari ala sairil kaukabi, seperti keutamaannya bulan atas bintang-bintang. Bulan mek sitok bintangnya akeh, si utama bulan. Itu keutamaan orang alim daripada orang abid. Jenengan milih orang abid atau orang alim? Alim. Milih orang jahil atau orang alim? Kalau jenengan milih orang alim, resikonya juga berat. Bisa masuk neraka lebih dulu juga. Jadi ustadz itu masuk neraka lebih dulu, bisa itu. Makanya udah jadi ustadz. Tapi ustadz itu juga bisa masuk ke surga lebih dahulu. Nah, clear ya. Maka kemudian innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu pewarisnya para nabi. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama khair, bukan ulama su. Ulama sing pinter, dia sekaligus bener. Itu pewaris nabi betul itu. Harus, kalau saya pribadi mengatakan harus hormat betul dengan ulama. Ulama sing bener, sing pinter, ulama sing soleh, ulama sing soleh. Tapi tidak boleh hulu. Apa hulu itu? Melampaui batas. Kadang ngambung tuangan sampai dibolak-balik sampai dia. Tidak begitu caranya. Kenapa? Innal anbiya'a lam yarithu dinaron wala dirhaman, innama waratu ala ilma. Karena sesungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang namanya nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kalau jenengan ingin mengambil warisan yang ditinggalkan oleh nabi, ambil ilmunya. Karena nabi cuma meninggalkan ilmu, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Ya jenengan bisa melihat rumahnya nabi ya ngono kuwi. Ya, kalau ingin jenengan mewarisi daripada nabi, ya ambil ilmunya. Banyak belajar Al-Qur'an, banyak belajar As-Sunnah. Kenapa? Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafirin, maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, maka akhadha bihadin wafirin, maka berarti dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar.
Clear ya? Yang nomor 3, ini penting Pak. Khatrul fatwa bi ghairi ilmin. Apa khatrul fatwa bi ghairi ilmin? Bahayanya memberi fatwa tanpa ada ilmu. Ya. Nun sewu, kadangkala ada orang itu tidak punya ilmu Pak, tidak ngerti tentang masalah keilmuan, tapi dia berani untuk memfatwakan, berani nuturi, berani ngandani, berani berfatwa. Oh, ini bahaya Pak, bahaya itu. Kalau yang namanya Imam Al-Bukhari menyebut al-ilmu itu qoblal qauli wal amal, ilmu itu harus didahulukan daripada ucapan dan amal. Jenengan masih ingat di dalam sebuah riwayat dari riwayat Jabir, masih ingat ya? Jabir ini ngomong sama ya, kita ini. Kami ini keluar, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Kita ini keluar, kata Jabir, di sebuah perjalanan safar, maka ada seseorang dari kami itu terkena batu kepalanya, batu fashajjahu fi ra'si. Kalau dalam bahasa kita itu kena batu sampai kepalanya itu buncur, keluar darahnya, buncur, terluka. Lah, setelah itu pas ketika dia tidur, dia itu mimpi basah. Dia mimpi basah, keluar sperma. Dan akhirnya dia kemudian tanya sama sahabatnya. Apa pertanyaannya? Hal tajiduna li rukhsatan fitayamu. Apakah kalian itu menemukan saya ini mendapatkan rukhsah dalam masalah tayamum? Maksudnya piye? Kira-kira saya ini tayamum boleh apa enggak? Karena kepalanya itu buncur, penuh darah, kena luka. Lah kok jawabannya sahabatnya apa? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i faghtasala mata famata. Sahabat-sahabatnya ini ngomong, kami tidak menemukan rukhsah, tidak ada menemukan keringanan. Ya, wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu itu bisa kok menggunakan air. Maka orang ini begitu dikasih tahu oleh sahabat-sahabatnya kalau dia itu tidak ada rukhsah masalah tayamum, akhirnya orang ini mandi, Pak. Mandi jinabat, mandi besar. Setelah mandi jinabat, orang ini mati. Orang ini mati, Pak. Lah, kabar itu nyampe kepada Rasulullah Muhammad SAW. Weh, Nabi muring-muring, Pak. Jawaban Nabi apa? Qataluhu. Mereka itu sudah membunuh dia. Mereka sudah membunuh dia. Qatalahumullah ala sa'alu it ya'lamu it lam ya'lamu fa inna masifaul hayyi as-su'al. Jadi sama Nabi itu Masya Allah. Nabi itu kan jarang ya mendoakan jelek. Hampir tidak pernah. Orang yang melempari batu sama beliau itu didoakan yang baik kok. Ini kasus ini sampai Nabi ngomong qatalahumullah, mereka akan dibunuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya kan tadi posisinya orang ini cukup bertayamum. Itu loh seharusnya. Tapi teman-temannya itu karena tidak punya ilmu, jawabnya ngawur. Jawabnya, ya tidak boleh tayamum, mandi saja. Begitu mandi malah mati. Tambah diseneni sama Rasulullah. Maka Nabi bilang, ala sa'alu it lam ya'lamu fa innama syifa'ul as-su'al. Ya, hendaknya mereka itu bertanya kalau mereka tidak tahu. Ini penyakitnya orang itu ini loh, Pak. Sok-sokan sok ngerti. Sok pinter. Itu penyakitnya orang itu, Pak, di mana-mana itu.
Akhirnya kemudian dia itu memfatwakan sesuatu hukum yang dia itu tidak ngerti hakikatnya itu kayak apa. Wis pokoknya ngomong loh itu loh. Saya dulu itu masih ingat ya, masih ingat betul di majalah Matan itu covernya itu di luar ada istilah mubalik karbitan. Itu tahun berapa itu majalah Matan itu? Udah lama. Saya dulu kan langganan Matan sama Suara Muhammadiyah. Sekarang sudah saya hentikan dulu. Sekian tahun langganan sampai numpuk. Saya berhenti dulu langganan. Saya masih ingat betul. Di situ di majalah Matan itu tahun berapa itu? Ya, kelemahan saya tidak saya jilid itu. Di situ judul covernya jelas mubalik karbitan. Kenapa Muhammadiyah pada waktu itu kok bisa menelurkan judul semacam itu, Pak? Ya, karena hubungannya dengan masalah semacam ini loh, Pak. Apa maneh wis rumangsa dadi mubalik, wis rumangsa ceramah rono rene gak gelem ngaji, gak gelem sinau meneh. Kaya-kaya ilmune iku wis akeh. Padahal di longgono tenanan ngono, dijak omong-omongan ya gelagepan tak karu-karuan. Itu makanya Masya Allah sampai hari ini masih ingat betul itu mubalik karbitan. Kelihatannya memang kasar. Tapi kenapa Muhammadiyah memakai mubalik karbitan ini? Yang seharusnya ndak matang tapi dimatang-matang nih. Seharusnya tidak alim, dialim-alim nih. Di periode saya dulu masuk tahun 2007 ke CNM, itu semua mubalik wajib untuk mengikuti selama 2 tahun untuk hari Sabtu, Jumat dan Sabtu untuk mengikuti Abdurrahman bin Auf, kuliah lagi bahasa Arab. Dan di Abdurrahman bin Auf dipilihkan materi-materi lagi seperti usul fikih, qawaidul fiqhiyah, bahasa Arab, nahwu, sorof. Dulu tahun 2007 saya masih ingat ya. Ustaz Heru masih ngikuti dulu ya? Enggak ya? Saya masih ingat betul itu. Jadi masih ada zamannya Pak Yasin Suhaimi itu. Itu semuanya diwajibkan ikut untuk belajar lagi. Enggak tahu kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini diambilnya jadi mubalik ada istilah SKMM dari sekian. Dulu ketika saya di majelis tablik, saya usul jangan hanya sekedar langsung diambil, tapi ayo terus dipupuk kembali mubalik kita itu. Terutama mubalik Muhammadiyah itu ideologinya harus Muhammadiyah. Oke. Ini jadi berfatwa kalau tanpa ada ilmu itu lebih berbahaya. Tadi malam di Ahmad Yani saya ditanya, Ustadz gimana fatwanya untuk bom bunuh diri itu? Wah gitu. Ya, akhirnya dengan fatwanya bom bunuh diri itu boleh, habis sudah. Saya bilang bom bunuh diri itu harus ada ilat yang diperhatikan. Tidak bisa bom bunuh diri itu dianggap jihad kalau tidak ada ilatnya itu. Makanya kalau seperti Imam Samudra, seperti Imam siapa itu yang ngebom Bali 1, Bali 2, saya mohon maaf tidak setuju. Muhammadiyah juga nggak setuju. Kalau setuju, waduh, tak karu-karuan Pak. Pas begitu ngebom, ya ternyata 90% yang mati orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak berdosa. Ya, padahal jihad itu apa seperti itu. Nah, itu harus dilihat konteksnya juga. Nah, hati-hati. Kita yang memang tidak mengerti tentang masalah ilmu, jangan jadi orang yang sok-sokan sebelum dia meneliti betul tentang apa yang akan disampaikan. Memang betul kalimatnya Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku meskipun cuma 1 ayat, tapi ingat yang disampaikan itu kita sudah paham. Tadi kata Ali, kata Al-Bukhari apa?
Al ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Hati-hati. Makanya saya sering kali ngomong, orang-orang Muhammadiyah itu lek ngaji mendatangkan pemateri-pemateri yang memang lurus, pemateri-pemateri yang punya kompetensi. Memang ada yang wadul sama saya, Ustadz, di ngaji ini kok mendatangkan pemateri itu ya. Katanya orang Muhammadiyah yang ngisi pemateri, tapi kok ngisinya kok malah gembosi. Ya, malah bertentangan dengan kaidah-kaidah Muhammadiyah. Dan pemateri-pemateri yang memang meluruskan ADART Muhammadiyah tentang akidah Muhammadiyah yang lurus itu malah justru dianggap radikal. Ya, repot juga. Clear ya Pak? Lanjut. Jadi jangan memberikan fatwa hukum sebelum mengerti tentang fatwa itu sendiri. Ini yang nomor 4, Fadlul Alim alal Abid, tadi sudah kita bahas. Kita lanjut yang nomor 5. Ma yahulu bainaka wa baina taubati. Siapa yang menghalangi antara engkau dengan taubat itu? Tidak ada. Orang ini tadi membunuh berapa Pak? 100. Membunuh 100 orang dan dia bertobat. Allah masih mau menerima tobat. Dan tidak ada halangan orang itu sebanyak apapun dosanya, dia itu untuk bertobat tidak ada halangan. Nanti jenengan itu kalau ada orang sing biasane ndak pernah mlebu ning masjid, tiba-tiba mlebu nang masjid, tolong jangan sekali-kali jangan ngomong kok dungareni mlebu masjid. Kasihan Pak, orang ini mau masuk masjid itu sudah luar biasa loh Pak. Betul itu. Orang ini mau masuk masjid itu luar biasa. Enggak usah jangan ngomong dungaren, tumben, enggak usah. Kita sambut dia dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah dia bisa istiqomah. Itu. Ada orang NU yang di masjid Taqwa Temanggungan itu. Orang NU deles. Kalau saya ngaji ke situ dia istiqomah duduk ikut ngaji. Saya tanya, loh Pak, itu orang NU betul Pak, orang NU. Sholatnya tidak pernah di situ, di musola lah. Tapi begitu kita ngaji tafsir itu dia duduk ngerungokne, perhatian itu. Terus saya bilang sama jamaah, tolong jangan ngomong NU kok ngaji di Muhammadiyah. Itu dia mau duduk untuk ngikut ngaji tafsir juz amma itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa, berarti sudah mulai terbuka. Ojo langsung di NU ngaji di Muhammadiyah. Jangan Pak. Itu luar biasa itu. Tak lihat, setiap saya kesini kok dia ikut ngaji. Walaupun sholatnya tidak pernah ke situ. Tapi mungkin dia tertarik dengan pemaparan tafsir juz amma itu. Ya, ngaji tafsir juz amma, bahas surah Al-Fatihah. Beberapa kali pertemuan gak selesai. Dia tertarik di situ. Ngaji Al-Fatihah kok gak mari-mari. Terus kemudian saya tunjukkan kitab-kitab gondol-gondol begitu. Mungkin dia bermindset ya. Oh ternyata di Mubalik Muhammadiyah ya ono sing ngono kuwi, ngaji gondol-gondol kayak di NU begitu. Di NU kan terbiasa dengan kitab kuning, kitab gondol-gondol begitu kan. Dia mungkin tertariknya juga di situ. Ternyata di Muhammadiyah ngaji ini ya podo ya kalau di NU dengan kitab kuning, kitab gondol-gondol begitu. Gitu. Di Kasembon itu kita rutin di sana itu, mohon maaf dulu pernah saya ceritakan di sini. Itu ibu-ibu Aisyahnya paling banter cuma 10-12 orang. Tapi masjid itu full sampai Serambi. 90% yang datang muslimat NU. Itu. Ngajinya setiap tanggal 11. Insya Allah Rabu kita ke sana tanggal 11 itu ngisi di sana. Saya bilang sama ibu-ibu Aisyah, tolong bisa diramut. Dan mereka dikasih hijab, dikasih jilbab, persis sama dengan ibu-ibu Aisyah dipakai oleh mereka ngaji. 90% orang muslimat yang datang.
Dan mereka itu sudah dilarang oleh kiainya ngaji ke situ. Sama suami-suaminya juga dilarang ngaji di situ. Karena dianggap kami ini orang Wahabi, masjidnya masjid Wahabi. Tapi ternyata dengan izin Allah, mereka ini kan kalau setiap Ramadan atau setiap hari raya Idul Adha, kita dari orang-orang Asia, dari PCMK Sumbon itu bakti sosialnya jempolan. Mereka dikasih sembako. Mereka dikasih daging. Mereka tertarik di situ. Ada bakti sosial gratis, pengobatan gratis. Mereka datang, tertarik mereka di situ. Begitu mereka diundang untuk ngaji, justru yang terbanyak muslimat daripada Aisyah. Saya sempat tanya, Aisyah ini gitu. Kalau di sini Muhammadiyah semua kan? Loh itu Pak. Dan akhirnya kemudian kita usul sama takmirnya di situ sama Ibu Aisyah itu. Itu saya bilang ayo diramut. Yo, jadi kita cari persamaan dulu. Sing umum-umum aja ngajinya dulu. Ngaji yang umum-umum. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini mereka istiqomah datang. Tidak pernah kita belajar tentang masalah ngelok-ngelok ini dulu, tidak, jangan dulu. Tapi titik-titik digawa. Dan mereka mudah-mudahan nanti juga bisa mengenal Muhammadiyah dengan baik dan masuk ke Aisyah dengan baik. Itu. Nah, makanya fatwa-fatwa hukum itu penting. Nah, tobat, akhirnya mereka masuk tobat. Saya nggak tahu sholat itu loh, tak tanya, jenengan sholat apa enggak? Belum. Tapi mereka datang ke pengajian. Gimana? Nggak tahu ngaji, tapi dia datang ngaji, tapi nggak tahu sholat. Jenengan iloknya apa jarno dhisik? Apa langsung diilokno? Nggak tahu sholat teroko, apa mereka biar datang aja dulu deh. Pokoknya yang penting malah ngaji dhisik. Mereka rata-rata orang awam total Bu. Di sana di Kasumbon itu kita paham itu. Ibu-ibunya itu. Mereka pulang bawa berkat itu tasawwur yang luar biasa. Betul itu. Ya, mereka pulang bawa berkat itu. Makanya mungkin kadang-kala memang konsumsi itu penting. Kadang-kala memang konsumsi penting. Gitu ya. Jadi taubat itu. Ada lagi kisah yang terakhir sebagai penutup itu kita kena Ada ibu-ibu yang usianya 60 tahun datang ke saya, Pak. Dia tanya begini, Ustadz, saya itu sudah tahunan tidak sholat. Saya datang ke Pak Kiai A, katanya saya harus mengkodok. Ya. Lah terus piye carane ngodok Bu? Katanya pokok setiap kali sholat duhur, saya sholat duhur lagi berapa kali. Sholat asar lagi berapa kali. Saya ndak ya Ustadz. Terus akhirnya dia datang ke Kiai yang lain. Tanya lagi, gimana? Saya sudah tahunan tidak sholat. Apa harus ngodok? Dia dibilang ngodok juga. Akhirnya dia megah juga sholat itu masih belum jalan. Datang ke saya, dia bilang, saya tanya, Ustaz gini, katanya Pak Yai ini begini ngodok. Terus saya bilang, nggak usah dikodok. Yang penting sama tobat nasuha, ya, sholatnya ojo ditinggal nih, perbanyak sholat sunnah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Wis itulah kon. Dengan saya mengatakan itu, akhirnya dia jadi tobat. Kalau andai kata saya ngomong tadi dikodok yang 10 tahun tadi itu dikodok, kira-kira dia tobat atau enggak? Kapok, karena soalnya disuruh ngodok sekian tahun itu, akhirnya nggak jadi tobat juga akhirnya. Nah itu penting. Di samping memang fatwa untuk mengkodok sekian tahun itu juga tidak pernah kita temukan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, tobat, ayo, mumpung kita belum dicabut nyawa kita bertobat. Ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Sebelum masuk nomor 6. Oke, monggo. Dalam menuntut ilmu kita butuh orang soleh. Kita harus punya orang soleh. Tapi kebanyakan zaman sekarang pada kita terbentur orang-orang soleh tadi. Lalu ilmu itu apakah kita harus menuntut ilmu dengan orang soleh atau dengan sarana-prasarana yang ada sekarang? Mana yang lebih baik? Atau kalau belum ada yang soleh dengan sarana itu apa bisa diterima? Baik.
Kalau di dalam ayat yang kemarin kita bahas itu bunyinya adalah fas'alu ahlad dzikri. Itu berarti menuntut ilmu itu sejatinya memang secara langsung kepada orang-orang yang alim. Orang soleh belum tentu alim ya Pak. Orang alim. Orang soleh belum tentu alim, dan orang alim belum tentu soleh. Kadangkala tadi alim tapi metolah toleh tok. Ya, orang soleh. Akhirnya santri-santri ini ya dipangan pisan. Nah, sejatinya memang yang namanya cari ilmu itu langsung kepada orang-orang yang alim sekaligus soleh. Ketika memang tidak menemukan orang yang alim dan orang soleh tempat kita bertanya, apakah boleh kemudian kita pakai media seperti di YouTube, Facebook, TikTok gitu ya. Secara hukum fikih boleh-boleh saja, tapi juga harus berhati-hati. Kadangkala di YouTube itu tidak sempurna dalam artian potongan-potongan saja. Contoh, suatu saat itu kan Ustadz Abdul Somad itu ditanya, apa hukumnya catur? Beliau mengatakan catur itu haram ketika, nah begitu. Tapi ternyata dipotong, yang muncul cuman catur itu haram, rame luar biasa. Itulah efek sampingnya YouTube. Beda dengan datang semacam ini, ada silaturahimnya, ada ketemunya, ada takonnya. Sama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah itu sekian tahun yang lalu ditanya apa hukumnya wayang, dan beliau itu menjelaskan detail begitu ya. Tapi yang dimasukkan ke YouTube itu tentang haramnya wayang. Orang tidak melihat penuh daripada YouTube itu, akhirnya rame-rame pada menghujat Ustadz Khalid Basalamah tentang haramnya wayang. Loh, ini gila. Sampai ada yang lapor polisi barang. Itu kelemahannya kalau melihat di media sosial. Karena media sosial itu seperti itu. Gitu. Maka memang kalau kita datang seperti ini, fadilahnya minimal 4. Kalau kita datang seperti ini minimal 4, fadilahnya minimal 4. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah. Mereka itu yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka itu membaca kitab-kitab Allah, mengkaji kitab-kitab Allah, mengajarkan, saling mengajar tentang kitab Allah, mengkaji agamanya Allah. Maka fadilahnya 1, illa hafathumul malaika, kecuali malaikat itu akan meliputi mereka. Termasuk yang tadi saya katakan apa? Didoakan oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhur rahmat, mereka itu mendapatkan rahmat. Wa nazalatuhumus sakinah, dan mereka mendapatkan ketenangan. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebut dia sebagai hambanya. Ini minimal 4 ini dapatnya. Padahal sebelum kita berangkat dari rumah itu, maka setiap kali kita ke masjid untuk jalan, setiap langkah itu diangkat derajat, dan setiap langkah diangkat dosa. Saya termasuk membolehkan saja kita itu melihat di media sosial, tapi tetap harus hati-hati. Itu jawaban saya, Pak. Ada yang lain menambahkan? Oh, nggih, monggo. Sudah banyak yang tahu.
Tapi kenyataannya ketika ada kajian-kajian itu sepertinya masih kalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya lebih tidak begitu tertarik, karena mungkin berpikirnya juga untuk masa depannya kan ono kajian-kajian. Artinya ini yang menjadi penyebabnya itu apa, sehingga kekuatan diri untuk memperolehnya itu kok begitu tidak begitu kuat gitu. Nah ini sebenarnya kendalanya itu karena apa? Konsumsi kadang juga ada. Nah itu karena konsumsi. Kadang-kadang ya yang jelas kita sebetulnya ingin memberikan yang terbaik untuk jamaah untuk anggota itu. Seperti panjenengan hadirkan ini kan supaya jelas mendengarkan paparannya itu. Apakah mungkin perlu ada bentuk lain yang Baik, nggih. Sebenarnya kendala yang paling yang paling berat itu kan dari diri sendiri, Pak. Dari diri sendiri. Sebenarnya itu sejak awal Kanjeng Nabi itu sudah mengingatkan yang namanya hawa nafsu dan mengingatkan yang namanya syaitan. Itu Pak sebenarnya. Saya contohkan begini. Kata Nabi itu kan kalau bulan Ramadan setan dibelenggu ya Pak ya. Betul ya. Katanya setan dicancang, dibelenggu. Tapi kok ono sing nyolong, ono sing zina. Itu yang bermain apanya? Nafsu. Jadi kadangkala kita ini sudah tahu ilmunya, tapi karena kalah oleh nafsu keinginan itu kita akan melakukan apapun. Nuwun sewu. Zulaikha itu seorang wanita terhormat, istri seorang raja. Dia ngerti kalau Yusuf itu anak asuhnya yang diasuh oleh dia. Dia ngerti itu Pak. Dia wanita terhormat, tapi kalah oleh nafsu. Kalah oleh nafsu sampai memaksa Yusuf, sampai membuat makar sehingga Yusuf harus dipenjara itu. Apa yang mengalahkan itu? Nafsu. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat saghafa. Saghafa itu beda dengan habba yuhibbu. Kalau saghafa itu Allah menggunakan kata-kata saghafa untuk Zulaikha. Saghafa itu terkontaminasi cinta yang terkontaminasi oleh hawa nafsu. Mungkin kalau dalam bahasa kita nafsunya sudah sampai ke ubun-ubun. Tidak peduli apakah Yusuf itu sebagai anak asuhnya, tidak peduli. Karena saking nafsunya. Sama kita ini, nafsu itulah. Makanya mohon maaf ketika habis perang Badar. Ya, habis perang Badar Nabi ngomong apa Pak? Narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini para sahabat itu yo bingung loh. Padahal perang Badar itu mati-matian yo, entek-entekan. Andai kata perang Badar itu kalah, Islam tidak ada Pak. Jumlahnya cuma 313. Kata Nabi itu disebut dengan jihad yang kecil. Itu tanya para sahabat itu loh, jihad yang gede itu apa? Nabi cuma bilang jihadun nafsi. Ternyata jihad melawan hawa nafsu itulah peperangan yang terbesar. Orang itu tidak akan mungkin mau duduk di majelis ilmu kalau kalah sama nafsunya. Para sahabat Rasulullah tidak akan mungkin mau
perang kalau kalah dengan hawa nafsu, maka sebenarnya musuh kita yang nggak kelihatan itu diri kita sendiri itu. Diiming-imingi A, B, C, D, E, maka sesuatu yang wajib bisa dikalahkan. Kalah dengan apa? Nafsu. Di Sumatera itu ada seorang ibu kandung melakukan incest, apa benar incest ya namanya ya, incest dengan anak kandungnya sampai ibunya melahirkan seorang bayi. Ingin iki ya apa model ngene iki? Wong jenenge macan, jenenge singa ya ora mangan anake dhewe. Sebuas-buasnya singa tidak akan memakan anaknya sendiri. Iki seorang ibu kandung melakukan incest dengan anak kandungnya sampai ibunya melahirkan bayi. Gila, kurang ajar. Nafsu. Di kasus yang berikutnya, bapak sama anak ngotot ingin menikah. Apa yang bicara ini? Nafsu. Jadi kendalanya sebenarnya nafsu. Kalau sudah ketemu dengan nafsu, kita ngotot kaya ngopo, wong iku dikandani, wong iku digepuki. Tapi kalau dia masih tetap kalah dengan nafsunya, kita tidak akan bisa. Betul itu. Jadi kita ini makanya, mohon maaf, Abu Thalib itu, Rasulullah kan kepingin toh, Nabi Muhammad itu pingin Abu Thalib itu masuk Islam toh. Tapi jawabannya Allah apa Pak? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu itu tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai. Maksudnya piye? Itu hawa nafsunya yang mengalahkan Abu Thalib. Dia mengikuti Abu Jahal yang duduk juga di dekatnya situ. Abu Jahal cuma mengatakan atarghabu an millati, an millati, apakah kamu itu benci dengan agama nenek moyang kamu? Itu hawa nafsu. Kendalanya sebenarnya nafsu. Kalau sudah semacam ini kita ngotot koyo opo, kalau mereka sudah kalah dengan hawa nafsunya, ya wis angel. Jawabannya yo angel. Lah sekarang akan muncul pertanyaan, piye untuk mengalahkan hawa nafsu itu? Lah itu jadi pembicaraan lagi. Gitu ya. Kalau saya enjoy saja lah. Ya, enjoy saja kalau saya itu. Wong Nabi Nuh saja ndak bisa kok mengislamkan anaknya yang kafir. Itu anak kandungnya Nabi loh ya. Nabi Nuh ndak bisa mengislamkan anaknya. Nabi Lut punya istri sing dikawani bendino itu. Tapi istrinya ya tetap kafir. Nabi Ibrahim punya bapak kandung, kafir malah pembuat patung. Nabi Musa punya bapak angkat, Fir'aun, ya tetap ngono kuwi. Itu Pak, kita ini cuma bisa menyampaikan, kita ini cuma bisa berikhtiar. Kalau di masjid-masjid yang lain dipancing pakai konsumsi rame. Kalau di sini dipancing pakai konsumsi rame enggak? Oh, dipancing di amplop. Mudah-mudahan didoakan dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Kalau untuk yang nomor 6 dan nomor 7 ini dulu juga sudah pernah saya sampaikan tentang duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kisah yang lain berkenaan dengan orang yang dikasih sakit, dia tidak sabar dengan sakitnya dan kemudian dia bunuh diri. Dan nanti kita akan bicarakan tentang hukumnya sakit, hukumnya bunuh diri itu yang kayak apa. Dan nanti termasuk ada pembicaraan bom bunuh diri itu yang kayak apa. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.